jangan menjadi korban, tentang kalau lu susah pernah nggak lu coba ini. Sebetulnya semuanya tuh sama aja, cuman cara kita, the world live by stories. Hari ini seneng banget karena yang menjadi teman ngobrol saya adalah Edward Suhadi. Hai. Oke, akhirnya thank you for making the time. Iya, seneng banget kok ada di sini. Iya, aku yang juga seneng. Pengen banget denger langsung isi pikiran dari seorang Edward Suhadi. Pengen banget bertukar pikiran. Semoga juga. Ada isinya. Berarti kita kenalan dulu ya. Mungkin kalau para followers atau netizen yang belum terlalu mengenal atau enggak mungkin ngenalnya ini bukan Edward Suhadi, tapi mengenalnya sebagai tokoh Aming di Cek Toko Sebelah. Iya, saya Aming yang di film Cek Toko Sebelah itu saya. Iya, yang biasa kata kuncinya apa? Cakwe ya. Ada maminya dulu kan? Iya, teriak mah. Pokoknya masa depan suram, masih bergantung sama orang tua, yaitu si Aming itu. Si Aming itu, tapi jago banget nih. Jago main kartu. Jago main kartu. Dan ilmu pengetahuannya juga sangat luas ya sebenarnya. Iya, jadi model yang songong tapi taunya banyak ternyata ya. Iya, bisa membedakan mana buah mana sayur. Oh iya. Pertanyaan rumit ya. Pertanyaan rumit bikin orang mikir gitu kan. Tapi baik hatinya. Iya. Iya. Setia kawan ya. Setia kawan, ya kan. Iya seperti itulah. Iya, walaupun di luar kesannya kayak nyeleneh, tapi sebenarnya sangat membantu. Ya orang suka adegan itu karena kayaknya mewakili banget tongkrongan ya. Biasanya kan ada yang si selebor galak, terus ada yang si judes. Terus ada yang si pinter ya. Di sini si pinter dan hidupnya baik-baik si Dion Wiyoko. Oh gitu, aku pikir kamu loh yang paling pinter loh. Enggak, ini sih ya banyak lah namanya karakter di film kan dibikin menarik ya. Kadang-kadang juga suka ada kan karakter yang dibikin kayaknya serampangan tapi ternyata dia pinter, ternyata dia suka baca buku gitu. Cuma kayak si Aming nggak gitu sih, senang makan aja dia. Senang makan tapi pintar menurut saya. Karena dari setiap ucapannya itu tajam membuat ya. Orang berpikir, berarti kan pintar. Iya juga sih. Gitu, iya. Nah jadi mungkin banyak kenalnya dari wajahnya sebagai Aming. Tapi banyak juga yang pasti juga sering membaca tulisan-tulisan dari Edward yang biasanya sering di-share di Twitter, di Instagram. Di blog, awalnya dari blog dulu. Iya, sampai akhirnya sekarang ada bukunya. Iya, sekarang ada bukunya. Yeay. Mulai mengerti. Iya, tapi hari ini saya pengen membedah isi kepalanya Edward Suhadi. Iya. Thank you ya. Ngobrol-ngobrol. Thank you, bukunya udah dibeli. Aku juga udah bawa buat Mary. Terus bukunya sih awalnya dari bener-bener kan ada zaman dulu waktu orang yang sering nge-tweet tuh bikin buku segala ya. Jadi aku pikir it's only going to be one of those books dimana kayak sayang kalau cuman di digital tenggelam jadiin buku lah. Jadi karena ini bukan pekerjaan utamaku masih banyak yang lain. Jadi karena publisher juga temen, jadi bisa dalam pertemanan dia selip-selipin sodok-sodok suruh ngedit gitu ya. Terus awalnya cuman mikir ini ya cuman tulisan digital dibukuin, cuman responnya menggembirakan sih. Dan mungkin karena aku juga kerja di dunia komunikasi, so every communication is deliberate ya, maksudnya dengan sengaja. Dalam artian dengan sengaja, aku tahu orang yang baca caption Instagram itu bukan orang yang melahap buku-buku berat gitu. Jadi mereka adalah common folks. Kalaupun orang yang sering baca buku berat, tulisan saya dianggap jadi kayak snack kecilnya. Tapi orang yang nggak suka baca somehow bisa tahan baca caption saya. Jadi memang buku ini didesain bukan buat dalam gitu ya, tapi memang untuk buku ini untuk orang-orang yang nggak suka baca buku sih. Buku ini untuk orang yang nggak suka baca buku. Karena kebanyakan orang kan sebetulnya pengen baca buku, pengen bisa baca buku. I'm sure orang yang nggak suka baca buku
kalau ngelihat orang lagi tenggelam dalam buku dan mereka dengar begitu banyak hal lain, begitu banyak hal bagus tentang buku, dalam hatinya paling enggak berbisik, sebetulnya gue sih kepengen, cuman ya gue nggak tahan. Iya, baru beberapa lembar. Baca lembar udah ngantuk. Tulisan semua gitu. Jadi ya somehow gaya bahasanya sengaja tidak EYD gitu ya. Terus jarang-jarang tulisannya, jadi orang nggak terintimidasi gitu. Terus ada rasa pengen jalan terus. Iya. Dan banyak banget yang DM sampai sekarang pun bahwa bilang saya tuh nggak pernah baca buku, terus ini buku pertama yang habis saya baca. Wow. Jadi itu sih yang menyenangkan dari buku ini sih buat saya. Iya, akhirnya mereka mulai mengerti bahwa sebenarnya baca buku itu nggak susah. Gak susah. Kan katanya semua orang tuh suka baca, they just haven't found the right book to start katanya. That's true. Dan ini menjadi awal dari mudah-mudahan banyak orang ya. Tapi emang bener sih, karena kalau ini kan kumpulan dari tulisan-tulisan yang Edward udah buat selama bertahun-tahun. Dan memang menurut saya sesuatu yang enak dikunyah dan mudah dicerna gitu. Dalam arti enak dikunyah tuh penataan bahasanya pun juga enak gitu kan, to the point, tapi juga ada ceritanya, narasinya gitu. Tapi juga nggak terlalu lebay dan dramatisi sampai nggak tahu, lupa poin awalnya seperti apa. Just nice, jadi nggak sampai bikin super kenyang dan boring ya, just tapi juga ke caption kan pasti nggak bisa panjang-panjang kan. Ya, dan mudah dicerna dan diingat gitu. So it's good. Iya. Batasan Instagram itu 2100 karakter something deh. Jadi Instagram tuh punya limit. Dulu sebel, tapi makin kesini saya bersyukur ada batasan itu. Jadi waktu zaman blog nulisnya mungkin udah banyak juga orang baca blog, cuman kalau aku baca ulang sekarang tuh ngalor ngidul banget, kayak nggak tajam lah. Nah, batasan yang ada di Instagram itu justru kayaknya melatih saya untuk ngomong presisi, karena kan walaupun dia pendek tetap harus ada hook depan, tetap harus ada bikin orang relate, terus harus ada pembelajarannya, ajakannya. Tapi ketika dulu mungkin di 4.000 karakter, sekarang tiba-tiba harus ngomong semua itu dalam setengahnya. Nah jadi terus-terusan dilatih begitu, makin lama ya jadi makin tajam. Jadi kadang-kadang batasan jadi sebuah hal baik juga sih. Gitu. Ditambah gambar yang sebenarnya itu bisa membuat kita tahu konteksnya ya. Iya. Betul. Nah tapi mungkin yang saya pengen tanya, apa yang ada di pikiran Edward belakangan ini? Belakangan ini ya, ini kalau mau jujur sih berat badan. Oh iya? Lucu ya jawabannya. Iya, kalau mau dipikir maksudnya aku bersyukur kayak aku bukan orang yang udah lewat zaman a lot of anxieties gitu ya, karena bukan berarti aku udah mencapai nirwana zen gitu ya, enggak ya, cuman kekhawatiran tuh udah ada action plan-nya, terus timku solid, aku bersyukur teman-teman yang menjadi leadersku solid, puji Tuhan keluargaku baik gitu ya. Jadi memang gelisah tentang hidup itu kayaknya dalam kendali, maksudnya udah ada plan-nya. Ya soal berat badan ini, jadi kayak karena soalnya aku pernah lagi dalam perjalanan sudah pernah turun, jadi aku dulu pernah 141 Mer, beratnya 141 kilo, terus ya itu rasanya mungkin depres, terus sesak napas, susah jalan, nggak susah jalan sih, cuman nggak healthy ya. Nggak healthy lah, feelingnya kan kalau kamu obes tuh hormon segala berantakan juga. Lethargic itu kali ya. Iya. Nah aku waktu lagi pandemi naik sepeda, terus ada naik gunung, aku juga free diving. Jadi memang waktu 2018 tuh hidup mulai berubah. Waktu zaman aku
proses bayi tabung sama Fransi. Fransi yang nggak hamil, hamilnya aku yang hamil jadinya. Karena di Penang makan mulu ya. Jadi ampun deh. Jadi aku paling gemuk waktu justru lagi coba bayi tabung. Oke. Tapi pulang dari situ justru somehow ada, aku lupa sih exact momennya. Cuman switch klik gitu ya. Terus kayak mulai mikirin makanan, mulai berenang. Aku ketemu free diving club waktu itu. Jadi ketemu teman-teman sepantaran yang waktu itu juga jadi terapi grievingnya Fransi ya. Kan waktu itu kan waktu kita nggak berhasil coba bayi tabung, ada periode grieving pasti kan. Terus sahabat baik saya semuanya kebanyakan udah menikah. Jadi somehow walaupun berteman sangat dekat ya, jadi nggak ada urusan tentang kita sedih kalau lihat anak mereka, bukan begitu sih. Cuman lebih nonton Avenger yuk, nggak bisa, anak gue 3 gitu ya, lu mesti plan seminggu ke depan. Dan somehow kita ketemu klub free diving ini yang isinya singles in their 30s gitu. Jadi punya teman-teman baru yang menjadi either terapinya Fransi juga, dan kita juga jadi kayak kakak mereka karena sendirian sepasang yang paling tua gitu. Ya dari situ intinya aku jadi lebih sehat, lebih bergerak dan udah ngerasain menjadi fitter. Terus sekarang lagi berapa berarti? Sempat 115. Jadi dari 140 jadi 115. Jadi bayangin 25 kilo tuh. Iya. Itu life changing sih buat kalau yang dengerin ini ada yang gemuk seumur hidupnya, they know kayak hilang 5-10 kilo aja tuh it's not about so much dandan ya, tapi lebih getting up in the morning, terus kepala tuh jadi jernih gitu-gitu sih. Betul. Nah sekarang karena kemarin kebanyakan liburan dan sebagainya, sekarang lagi naik lagi, but kalau mau jawabannya jujur yang nggak tahu inspiratif apa enggak ini ya. Cuman mungkin satu hal kayak kan aku sering mengajak orang untuk control your mind segala macem. Ya merasa aku pun masih belum sempurna urusan makanan. Kan itu urusan kepala juga ya. Tapi getting there pelan-pelan menuju ke sana. Nggak tahu ini jawaban yang diharapkan apa. No, it's fine. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang ada ya yang. Tapi kalau lihat gue dalam bulan-bulan ini yang dipikirin lagi, aduh gimana gue supaya nggak makan pagi sama nggak makan malam. Agak mirip sih sebenarnya. Berat badan itu juga menjadi conversation yang beberapa belakangan ini saya dan suami, karena dari sejak liburan biasa kan kadang-kadang kita tuh makannya jadi nggak beratur kalau pas lagi liburan. Betul. Ya kan. Semuanya cilaka kalau liburan. Iya, kalau kita aktivitas kan ada habitnya, dan apalagi dengan aktivitas kita jadi semua lebih tanda kutip teratur dan tertata lah. Jadi nggak sampai makan super banyak banget. Tapi kalau liburan itu kan pertama mindsetnya aja ya mumpung liburan gitu kan. Diet starts tomorrow. Ya, tapi nempel tuh dari liburan Natal, Tahun Baru, Chinese New Year, terus bentar lagi udah mau Paskah, udah gitu mau Lebaran lagi. Tapi kesehatan jadi hal yang ini sih banyak. I'm 43 kan, aku umur 43, terus sekarang kan lagi ngetrend resistance training ya, weight training ya. Umur-umur 40 ini pada suka angkat beban, lebih karena katanya good for your bone. Ototnya juga bagus buat kesehatan otak supaya lu nggak pikun. Jadi not just cardio, treadmill atau naik sepeda, tapi juga ngangkat beban. Dan mungkin kalau ngelihat kayak aku 43, orang tuaku udah 81, dua-duanya masih ada. Mamiku 76, 77. Yang aku lihat memang dari dekat adalah sebisa-bisanya kita mempersiapkan dengan baik masa tua kita ya, dengan menjadi sehat aja. That's true. That's very true. Udah umur segini kayaknya harus dijaga. Harus dijaga. Tadi ketika aku nanya apa yang ada di pikiran Edward, aku pikir bakalan ngomong tentang
the new adventure. Sekarang jadi pembicara, lebih dikenal. Karena kan kalau aku ngelihat Edward itu biasanya lebih banyak di belakang layar kan, nulis, mendirect gitu. Tapi kan sekarang lebih muncul ke depan, lebih bersuara, lebih, which is good sebenarnya. Gak tau gimana rasanya berdiri di atas panggung, berbicara dan menginspirasi ratusan ribuan sama orang. Kamu ya. Kamu udah. Ya mungkin ya again, kalau di dalam pikiran yang excited memang iya kayaknya hari-hariku sekarang rada penuh dengan hal-hal ini bercampur. Dan kayak aku pernah tulis juga, kerjaanku juga malah kena dampak positif dalam artian sibuk di panggung dan ngurusin buku malah bikin aku jadi lebih tajam di kerjaanku, yaitu konsultan komunikasi, orang tukang bikin iklan lah kalau bahasa sederhananya ya. Again mungkin kayak di umur ini kayaknya badan juga nggak terlalu ambisius, istilahnya daging ya, kalau dibilang tuh daging nggak terlalu ambisius untuk kalau sekarang punya mobil A berarti aku mesti punya mobil B, mesti punya mobil C gitu. Kalau sekarang rumahnya lebarnya 10 meter, pengen rumah yang 15 meter. Jadi ambisiusnya nggak ke situ sih. Jadi merasa apalagi nggak punya anak kan. Jadi kayaknya every good thing in life, walaupun itu subjektif, kayaknya aku udah ngerasain gitu. Jadi what's left for me kayaknya ya berbagi sih, berbagi apa yang ada. Jadi kayak ngelihat kantorku sekarang pun dulu memang waktu muda, tentu nggak boleh munafik dalam arti waktu muda nggak semudah ini ngomong seperti sekarang, bahwa yang diperlukan pasti sales, pasti omset, karena dulu ya deg-degan tiap bulan gitu. Betul. Ya. Cuma sekarang kita berusaha, perusahaannya tetap lean, tapi kerjaan sampai sekarang puji Tuhan masih pada masuk terus. What's left for me adalah ngebangun anak-anak yang di kantor. Karena kalau anak-anaknya kebangun kan juga pasti kantornya juga akan sehat income-nya. Setuju. Gitu. Dan juga tulisan-tulisan ini nggak nyangka. Dulu followerku tuh 30 ribuan doang. Terus gara-gara si telur ceplok itulah dia jadi selama pandemi dia naik fourfold ya. Dia naik 4 kali lipat. Terus jadi somehow sekarang merasa punya channel untuk do good things ke banyak orang. I think it's the same with you lah. Kayak aku ngelihat orang-orang tuh breaks my heart, banyak orang sengsara, menyakiti dirinya atau tersakiti pikirannya karena banyak pakem yang dilurusin sedikit aja gitu. Nah, mungkin karena kerjaanku juga keluar masuk bikin iklan, komunikasi, mencari pesan yang tepat. Jadi aku jadi mahir berkata-kata. Ibaratnya bayangin aja aku setiap hari meeting dari pagi sampai sore tentang ada masalah ini, briefnya ini, ngomongnya gimana kan ya pasti aku jadi pinter kan ngomong begitu. Betul. Nah jadi mungkin yang di kepala aku sama yang di kepala orang tuaku sama tentang bersyukur lo gitu ya. Mungkin pesannya itu, cuman dengan bisanya ngomong pakai kata-kata ini, pesan itu jadi penyampaiannya jadi kayaknya bakal banyak orang nancep banget. Betul, gitu. Betul. Itu setuju sih. Pasti kan bukan cuma tentang kontennya, tapi konteksnya kan, cara kita mengemasnya dan merelate dengan apa yang ada di kan kehidupan makanannya nggak penting sebetulnya, yang penting piringnya sama nampannya. Oh. Kan semua isi makanan kan sama ya, tentang bersyukur, tentang jangan menjadi korban, tentang kalau lu susah pernah nggak lu coba ini. Sebetulnya semuanya itu sama aja, cuman cara kita, the world live by stories. Makanya beruntung juga sih aku senang komunikasi, karena di zaman ini semuanya perlu cerita gitu. Dan karena aku sering lakukan,
ya jadi jago nulis karena bisa karena tuntutan. terbiasa. Iya, bisa karena terbiasa. Apalagi kalau dunia iklan kan time is very limited. Jadi untuk bisa convey message dalam waktu 1 menit, bahkan 30 detik bahkan sebenarnya. Dan waktu briefing, waktu istilahnya dikasih dari brief sama solusi kan cepet ya. Kita itu kan orang kreatif profesional sebutannya. Jadi bayangin kalau orang biasa kita tepuk pundaknya, jadilah kreatif. Kan susah ya. Kan kalau banyak orang kan kreatif pikirnya harus dengar lagu jazz. Harus di teras ngopi dulu. Betul. Terus inspirasi datang. Ya we don't have that luxury. Sebagai kreatif profesional tuh kita kayak ada saklar di belakang kuping nih, kalau dicetek dia mesti langsung keluar sesuatu yang kreatif gitu. Iya. Kreatif by train lah. Kreatifnya jadi skill. Jadi skill. skill. Jadi skill.